Dihina miskin dan dipaksa menikah oleh tetangga kaya raya dengan anaknya yang cacat. Aku lebih pilih merantau dan kembali ke kampung dengan 2 sapi kurban. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Udara pagi itu terasa begitu berat ketika aku melangkahkan kaki keluar dari rumah kayu sederhana kami. Langit masih kelabu, seolah ikut bersedih dengan keputusanku untuk pergi. Aku menatap rumah itu lama sekali, dindingnya yang sudah lapuk, atap seng yang bocor di beberapa bagian, dan pintu kayu yang selalu berderit setiap dibuka. Rumah yang selama 20 tahun menjadi saksi bisu perjuangan kami melawan kemiskinan. Kamu yakin mau pergi, Dinda? Suara ibu parau di belakangku. Aku menoleh, melihat matanya yang sembab. Tangannya menggenggam erat uang 200.000 rupiah, hasil menjual perhiasan emas satu-satunya, kalung pemberian nenek yang selalu ia simpan untuk keadaan darurat. Aku mengangguk pelan, menahan air mata. Iya, Bu. Aku harus pergi. Di sini, tidak ada masa depan untukku. Tiba-tiba, suara cekikikan yang sangat familiar memecah kesedihan kami. Wah, Dinda mau kabur dari kemiskinannya. Bu Rina, tetangga kami yang rumahnya paling mewah di ujung jalan, berdiri di pagar dengan senyum sinis. Ia memakai baju sutra mahal sambil asyik mengunyah kuaci. Ibu Rina, tolong jangan. Ibuku berbisik lemah. Ah, sudahlah Mbak. Lihat saja nanti. Anakmu ini paling mentok jadi pembantu di kota. Sekolah tinggi-tinggi buat apa? Ujung-ujungnya juga jadi kuli. Ledaknya keras, sengaja agar tetangga lain mendengar. Aku menggigit bibir sampai berdarah. Ini bukan pertama kalinya ia menghinaku. Sejak aku kecil, setiap kali aku pulang membawa ranking kelas, ia selalu bilang, pintar di sekolah tidak akan mengisi perut, Dinda. Ketika aku berhasil masuk perguruan negeri dengan beasiswa, ia malah menyebarkan gosip bahwa aku diterima karena hubungan gelap dengan dosen. Tapi pagi ini, hinaannya terasa paling menyakitkan. Daripada ngemis-ngemis di kota, mending nikah saja dengan anakku yang cacat itu. Teriak Bu Rina lagi, membuat beberapa tetangga yang sedang lewat ikut tertawa. Aku melihat ke arah rumahnya, mewah dengan pagar tinggi, mobil baru terparkir di garasi. Anak lelakinya, si Faisal yang cacat mental, sedang melongos dari jendela sambil mengeluarkan air liur. Dengan suara yang lebih keras dari yang kusangka, aku menjawab, simpan baik-baik kata-kata ibu hari ini. Aku pergi bukan untuk jadi pembantu, tapi untuk kembali suatu hari nanti dengan kesuksesan yang akan membuat ibu menyesal pernah merendahkanku. Lalu aku berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di telingaku masih terdengar cemoohan Bu Rina. Lihat saja, 2 minggu lagi pasti pulang sambil nangis-nangis. Butiran air panas akhirnya jatuh di pipiku. Tapi bukan air mata sedih. Ini air mata kemarahan. Aku bersumpah dalam hati. Aku akan kembali. Dan saat itu terjadi, semua yang pernah menertawakanku akan berlutut meminta maaf. Truk angkutan desa yang kutumpangi perlahan menjauh. Aku tak tahu apa yang menantiku di kota besar. Yang aku tahu, apapun akan kulakukan, bahkan bekerja 24 jam sehari, asalkan aku tidak perlu lagi mendengar hinaan itu. Dan Bu Rina? Aku tersenyum pahit sambil memandang kampung halaman yang semakin kecil di kejauhan. Akan kubiarkan ia menelan semua kata-katanya sendiri. Truk yang kutumpangi akhirnya berhenti di terminal kumuh di pinggiran Jakarta. Bau busuk sampah dan asap knalpot menyambutku begitu aku turun. Aku mengencangkan genggaman pada koper tua pemberian almarhum ayah, satu-satunya barang berharga yang kubawa selain uang 200.000 dari ibu. Kos-kostan murah, Neng. Cuma 300.000 sebulan, teriak seorang makcik di depanku. Jantungku berdegup kencang. Uangku bahkan tidak cukup untuk sebulan kos. Aku tersedak saat melihat angka-angka itu. Di kampung, 200.000 bisa untuk makan sebulan. Di sini, ternyata tak cukup bahkan untuk bertahan seminggu. Hari pertama aku habiskan dengan berjalan kaki sepanjang jalan, bertanya ke setiap warung apakah mereka menerima pegawai. Jawabannya selalu sama. Kamu punya pengalaman.
Tidak, tapi saya bisa belajar. Maaf, tidak tertarik. Ketika matahari mulai tenggelam, kakiku sudah penuh lecet dari sepatu butut yang menggesek kulit. Perutku keroncongan sejak tadi siang. Aku akhirnya menyerah dan duduk di emperan toko yang sudah tutup, memandangi lampu-lampu kota yang mulai menyala. Indah, tapi asing. Sangat asing. Tiba-tiba ada suara dari belakangku. Neng, mau kerja cuci piring gak? Bayaran harian. Aku menoleh dan melihat seorang bapak tua berdiri di pintu belakang restoran kecil. Matanya sayu, bajunya kotor dari minyak. Tanpa pikir panjang aku mengangguk. Berapa bayarannya, Pak? 20.000 per shift. Kerja dari jam 6 sore sampai 2 pagi. Jantungku terasa dicengkeram. Hanya 20.000 untuk 8 jam kerja? Tapi apa pilihanku? Malam pertamaku bekerja adalah neraka. Tumpukan piring kotor setinggi lutut menyambutku. Air cucian yang berminyak membuat tanganku gatal-gatal. Majikanku, yang ku ketahui kemudian bernama Pak Darso, sering membentak jika aku terlalu lambat. Kerja cepat. Ini bukan rumah sakit jiwa, teriaknya ketika aku hampir menjatuhkan piring. Pukul 1 pagi, ketika tempat itu akhirnya sepi, aku terjatuh lemas di kursi belakang. Tanganku merah dan berbau sabun cuci. Pak Darso melemparkan 2 lembar uang 10 ribuan ke hadapanku. Besok datang lagi. Jangan telat. Aku menggigit bibir sampai berdarah saat berjalan kembali ke terminal untuk tidur. 20.000. Hanya cukup untuk sepiring nasi campur dan air mineral. 3 minggu kemudian, nasibku berubah lebih buruk. Pak Darso memecatku tiba-tiba karena aku tidak bisa datang saat demam tinggi. Uang tabunganku yang sedikit itu habis untuk membeli obat. Malam itu, aku tidur di bawah jembatan penyeberangan bersama para gelandangan. Seorang wanita tua memberiku kardus untuk alas tidur. Pertama kali di jalanan, Neng? Dia bertanya sambil mengunyah nasi bungkus bekas. Aku mengangguk, tak sanggup bicara. Bau busuk sampah dan keringat membuatku ingin muntah. Jangan sedih. Ibu sudah 10 tahun di sini. Jakarta memang begini, menggilas yang lemah. Tiba-tiba telepon ibu masuk. Dengan gemetar aku mengangkatnya. Dinda. Bagaimana di sana? Kamu dapat kerja? Suara ibu penuh harap. Aku menatap sekelilingku. Gelandangan, sampah, kegelapan. Lalu aku menyeka air mata. Alhamdulillah ibu, aku baik-baik saja. Sudah dapat kerja di kantor. Gajinya lumayan. Bohongku lancar. Setelah menutup telepon, aku menangis terseduh-seduh. Wanita tua itu memelukku tanpa kata-kata. Keesokan harinya, sesuatu dalam diriku berubah. Aku bangun dengan tekad baru. Aku tidak akan menjadi korban. Aku akan bertarung. Dengan sisa uang 50.000, aku membeli bahan-bahan sederhana. Tepung, gula, telur. Sepanjang hari aku memanggang kue-kue kecil di pinggir jalan menggunakan kaleng bekas dan arang. Resep ibuku, kue semprong, ternyata laris oleh para pekerja yang lewat. Malam itu, untuk pertama kalinya aku mengantongi 150.000 dari hasil jerih payah sendiri. Bukan dari upah miser yang diberikan orang, tapi dari usahaku sendiri. Sambil memandangi uang itu, aku tersenyum getir. Bu Rina, kau pikir aku akan pulang dengan tangan hampa? Tunggu saja. Aku sedang menulis kisah kembaliku dengan tinta darah dan keringat. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu. Aku bergegas menutupi gerobak kue sederhanaku dengan terpal plastik biru yang sudah penuh tambalan. 5 bulan sudah aku berjualan kue keliling di sekitaran kawasan perkantoran. Hasilnya cukup untuk menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Lantai beton tanpa jendela. Tapi setidaknya lebih baik daripada tidur di bawah jembatan. Semprong, semprong hangat. Teriakku lemah. Suaraku hampir tenggelam oleh deru hujan dan klakson kendaraan. Tiba-tiba, sebuah payung hitam besar menaungiku. Dinda? Dinda dari kampung halaman di Blitar. Aku mengangkat kepala dan melihat sepasang mata yang familiar. Rian, teman sekelas SMA dulu yang pindah ke Jakarta setelah lulus. Tapi bukan Rian yang kukenal dulu. Sekarang ia mengenakan kemeja lengan panjang bermerek, celana chino rapi, dan sepatu kulit mengkilap yang anti air. Rian?
Suaraku serak, tiba-tiba sangat sadar akan penampilanku. Baju kaos lusuh, jeans pudar, dan rambut yang basah kuyup. Ya ampun, memang kamu. Aku tidak menyangka. Matanya melirik gerobak kueku, lalu kembali ke wajahku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Perutku mulas. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Sama seperti semua orang di kampung dulu. Aku bersiap untuk ejekan halus, untuk belas kasihan yang menyakitkan. Tapi yang kulakukan adalah, kamu jualan kue? Aku boleh nyicip? Kebetulan aku sedang cari vendor untuk acara kantorku besok. Siapa tahu cocok menurutku. Kafe di lantai dasar gedung perkantoran itu membuatku merasa seperti alien. Kursi-kursi kulit empuk, lampu gantung kristal, dan aroma kopi mahal yang bahkan tidak bisa kubeli seteguk. Rian menyodorkan secangkir cappuccino. Minumlah, kamu kedinginan. Tanganku gemetar memegang cangkir itu. 5 bulan di Jakarta mengajariku satu hal. Tidak ada yang gratis di kota ini. Kenapa kamu membantuku? Tanyaku langsung. Rian menghela napas. Aku tahu bagaimana rasanya merantau tanpa bekal. Dulu tahun pertama aku di sini, aku tidur di musola kampus selama 3 bulan. Ceritanya meluncur keluar. Setelah lulus SMA, ia kuliah di universitas swasta sambil kerja serabutan. Sekarang ia bekerja di perusahaan startup digital yang bergerak di bidang kuliner. Dan kebetulan, lanjutnya sambil mengeluarkan tablet dari tas, kami sedang mencari mitra usaha untuk program Kue Nusantara, memasarkan kue tradisional secara online. Tablet itu menunjukkan grafik pertumbuhan bisnis mereka. Angka-angka itu membuatku pusing. Aku hanya bisa bikin kue sederhana, bisikku malu. Rian tersenyum. Justru itu yang dicari pasar sekarang, rasa autentik, homemade. Minggu berikutnya, hidupku berubah drastis. Rian meminjamkan aku modal untuk membeli oven kecil dan bahan-bahan berkualitas. Aku pindah dari kos-kosan kumuh ke sebuah ruko kecil yang ia sewakan dengan harga teman. Setiap pagi, aku memanggang puluhan toples kue semprong, nastar, dan kastengel, resep warisan ibu yang ternyata sangat dicari-cari. Kita sudah dapat 50 pesanan hari ini, teriak Rian suatu sore sambil menunjukkan laptopnya. Aku tidak percaya. 50 pesanan berarti hampir 3 juta rupiah, jumlah yang dulu butuh waktu sebulan untuk kudapatkan. Tapi di balik kegembiraan itu, ada bisikan was-was di kepalaku. Kenapa Rian begitu baik? Apa yang ia inginkan dariku? Pertanyaanku terjawab malam itu, ketika kami bekerja lembur mengemas pesanan. Dinda, bagaimana kalau kita resmi jadi partner bisnis? Aku urus pemasaran dan website, kamu produksi. Profit kita bagi 60-40. Matahari sudah terbenam, tapi ruangan terasa semakin panas. 60 untukku, tanyaku tak percaya. Rian tertawa. Tidak, 60 untukku. Aku yang menyediakan modal dan jaringan. Darahku mendidih. Aku tahu persis kue-kueku yang menjadi daya tarik utama. Tapi apa pilihanku? Tanpa Rian, aku akan tetap jadi pedagang pinggir jalan. Baik, jawabku akhirnya, mencoba menyembunyikan getir di suaraku. 3 bulan bekerja sama, bisnis kami berkembang pesat. Aku sekarang punya 2 asisten dan bisa mengirim uang lebih banyak ke ibu. Tapi sesuatu terus mengganjal. Setiap kali ada klien besar datang, Rian selalu menonjolkan dirinya sebagai pemilik usaha. Aku hanya diperkenalkan sebagai ahli kue. Pembukuan juga sepenuhnya ia yang pegang. Hingga suatu hari, seorang kurir mengantarkan paket ke alamat rumahku, bukan ke kantor Rian. Pesanan 50 toples nastar untuk acara di Hotel Mandarin, katanya sambil menyodorkan dokumen. Aku membuka dokumen itu, dan dunia seakan berhenti. Invoice menunjukkan harga total 15 juta rupiah. Padahal Rian bilang pesanan ini hanya 7 juta, dan bagianku 40 hiknya. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Selama ini, berapa banyak ia menipuku? Teleponku berdering. Rian. Dinda, ada kabar baik. Klien dari Singapura mau pesan 100 box. Kamu siapkan ya bahannya. Aku yang nego. Aku temukan invoice Hotel Mandarin. Potongku datar. Diam panjang di seberang sana. Lalu Rian tertawa. Tawa dingin yang membuat bulu kuduku merinding.
kamu akhirnya tahu juga. Baiklah, memang sengaja aku markup harganya. Tapi apa masalahnya? Kamu tetap dapat uang, kan? Suaranya tiba-tiba berubah, seperti ular yang mendesis. Jangan lupa, Dinda. Tanpa aku, kamu masih jualan di pinggir jalan. Jadi jangan sok suci. Jika kamu cerita ke siapapun, hubungan kita selesai, dan kamu akan kembali menjadi si miskin pengangguran. Teleponnya ditutup. Aku terjatuh di lantai dapur, dikelilingi oleh aroma kue yang tiba-tiba terasa memualkan. Air mataku menetes ke adonan kue di hadapanku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, yang terbayang adalah suara dingin Rian di telepon dan angka-angka pada invoice yang menunjukkan betapa besar ia telah menguras hasil jerih payahku. Hujan deras menghantam atap seng ruko kecilku, seolah menggambarkan badai dalam kepalaku. 15 juta. Dia menyembunyikan 8 juta dariku. Aku bangkit dari kasur lipat yang lembab, berjalan ke dapur produksi yang masih bau mentega dan vanila. Di sana, tumpukan kardus berisi 100 box pesanan Singapore menungguku. Biasanya, aku akan segera mulai bekerja dengan semangat. Malam ini, aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tanpa aku, kamu masih jualan di pinggir jalan. Kata-kata itu seperti pisau yang terus memutar di luka. Aku mengambil smartphone bututku, membuka galeri, dan menatap foto terakhirku dengan ibu sebelum berangkat ke Jakarta. Wajahnya yang mulai keriput, matanya yang tetap berbinar meski hidup kami miskin. Tiba-tiba, amarah yang lebih besar dari yang pernah kurasakan menyala dalam dadaku. Tidak akan kuizinkan lagi orang lain menginjak-injak harga diriku. Pagi hari ketika Rian datang dengan senyum palsunya, aku sudah menyiapkan segalanya. Kue untuk pesanan Singapore sudah siap? Tanyanya sambil mengintip ke dapur. Aku mengangguk pelan. Semua sudah selesai. Tapi ada yang ingin kubicarakan. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen yang kukumpulkan diam-diam selama sebulan terakhir. Foto-foto resep rahasia ibuku yang kulihat Rian fotografi diam-diam. Rekaman suara percakapannya dengan klien di mana ia mengaku sebagai pemilik tunggal bisnis. Dan yang paling penting, buku catatan keuangan klien yang berhasil kuselamatkan dari tong sampah kantornya. Wajah Rian berubah pucat. Apa ini? Bukti bahwa kamu bukan hanya mencuri uangku, tapi juga berusaha mencuri resep keluarga kami untuk dijual ke perusahaan besar. Kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang kuduga. Rian tertawa getir. Dan apa yang akan kamu lakukan? Melaporkanku? Kamu pikir polisi akan memihak seorang pendatang miskin seperti kamu? Aku tersenyum tipis, lalu mengeluarkan teleponku. Tidak. Tapi aku rekam semua pengakuanmu barusan. Dan aku kirim ke semua klien kita, termasuk yang dari Singapura. Rian seperti ular yang terinjak ekornya. Kamu gila. Aku akan hancur karena ini. Ia mencoba merebut teleponku, tapi dua asistenku, Tari dan Iwan, yang sudah kubicarai sebelumnya segera menghalanginya. Kami memilih ikut Mbak Dinda, kata Tari tegas. Selama ini kamulah yang memperbudak kami dengan upah minim. Rian terlihat seperti ingin membunuhku. Kamu akan menyesal. Aku punya koneksi di mana-mana. Aku akan. Cukup. Hardiku untuk pertama kalinya dalam hidup. Aku tidak takut ancamanmu lagi. Mulai hari ini, bisnis ini milikku sepenuhnya. Kamu punya dua pilihan, pergi diam-diam, atau aku sebarkan semua bukti ini termasuk ke istrimu yang sedang hamil itu. Wajah Rian berubah menjadi abu-abu. Ia tidak menyangka aku tahu tentang kehidupan pribadinya. Pertarungan itu berakhir dengan Rian pergi sambil mengumpat, tapi tanpa berani menyentuh bisnis kami lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku duduk di ruang kerja kecil yang sekarang sepenuhnya milikku. Tari dan Iwan membawakanku teh hangat. Selamat, Mbak. Sekarang kamu benar-benar bos, kata Iwan tersenyum. Tapi tanganku masih gemetar. Kemenangan ini terasa pahit. Aku tiba-tiba teringat Burina. Apakah perasaanku sekarang sama seperti yang ia rasakan dulu ketika dengan mudahnya menghancurkan harga diriku? Tiba-tiba telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Selamat malam, Ibu Dinda. Suara seorang pria berbahasa halus. Saya Andreas dari grup kuliner Sejahtera. Kami melihat produk Anda dan ingin menawarkan kerjasama eksklusif.
Hatiku berdebar kencang. Ini perusahaan besar, jaringan hotel dan restoran ternama. Kami siap membeli 500 box per minggu dengan harga premium. Tertarik bertemu besok. Aku menatap foto ibu di dinding, lalu melihat ke sekeliling ruko kecil yang baru saja kurebut dengan susah payah. Inilah saatnya aku benar-benar mulai terbang. Gedung perkantoran megah di Sudirman itu membuat tengkuku berkeringat dingin. Kaki-kakiku terasa seperti dijejali beton ketika melangkah memasuki lobi yang dipenuhi orang-orang berjas rapi. Bau parfum mahal dan kopi espresso menusuk hidungku. Jauh berbeda dari aroma mentega dan tepung yang biasa kuhirup di dapur produksiku. Selamat pagi, Ibu Dinda. Pak Andreas sudah menunggu di lantai 38. Resepsionis tersenyum manis, matanya sekilas menyoroti tas kulit sintetis buatan pasar Tanah Abang yang kugenggam erat. Setiap langkah di dalam elevator kaca yang melesat cepat membuat jantungku berdegup kencang. Pantulan bayanganku di kaca memperlihatkan betapa tidak pantasnya penampilanku. Baju batik sederhana yang sudah beberapa kali kucuci, sepatu kantor bekas yang kudapat di thrift shop, dan ikat rambut yang mulai lusuh. Dasar orang kampung. Suara Bu Rina tiba-tiba bergema dalam kepalaku, membangkitkan kenangan ketika ia menertawakan baju seragam SMA-ku yang sudah pudar. Denting. Pintu elevator terbuka ke sebuah ruangan yang lebih mirip istana. Lantai marmer mengilap, lukisan abstrak besar di dinding, dan sofa kulit yang terlihat lebih mahal dari seluruh isi rukoku. Ah, Ibu Dinda. Silakan duduk. Andreas, pria berambut salt and pepper dengan arloji Rolex di pergelangan tangan, berdiri dari mejanya yang besar. Senyumannya sempurna, tapi matanya yang tajam seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. Jadi, kami ingin menjadikan kue-kue ibu sebagai produk eksklusif untuk seluruh jaringan hotel kami. Andreas mengeluarkan dokumen setebal buku telepon. Mataku nyaris keluar melihat angka-angka yang tercantum. 500 juta per bulan, jumlah yang bahkan tidak bisa kubayangkan sebelumnya. Tapi tentu ada beberapa penyesuaian. Lanjutnya sambil menyodorkan secangkir kopi yang harganya mungkin setara dengan makananku seminggu. Pertama, kami perlu ibu menggunakan bahan-bahan premium dari supplier kami. Kedua, kemasan harus diganti dengan desain tim kami. Dan yang terpenting, ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam. Kami membutuhkan semua resep turun-temurun ibu untuk standarisasi produksi. Dingin menyebar di tulang belakangku. Resep-resep itu adalah satu-satunya harta warisan ibuku, ditulis tangan di buku tulis tua dengan bahasa Jawa kuno. Diselipkan doa-doa khusus di setiap langkah pembuatannya. Dan hak patennya akan menjadi, tanyaku perlahan, milik bersama, tentu saja, sahutnya cepat. Tapi grup sejahtera yang memegang kontrol kualitas. Sepulang dari pertemuan itu, kepalaku pening. Aku duduk di dapur produksi yang tiba-tiba terasa sangat kecil, memandangi buku resep ibuku yang sudah usang. Tiba-tiba telepon berdering. Dinda? Ini ibu. Suara ibu di telepon terdengar berbeda, lemah dan tersendat-sendat. Ibu kenapa? Tanyaku was-was. Tidak apa-apa, nak. Hanya, rumah kita di kampung akan disita. Bu Rina ternyata sudah menagih hutang kita lewat rentenir. Dunia seakan runtuh. Rumah kayu kecil itu, tempat aku dilahirkan, tempat ayah meninggal, satu-satunya harta keluarga kami. Berapa jumlah hutangnya? Bu, 15 juta. Aku tertawa getir. 15 juta, kurang dari sepertiga uang deposit yang diminta Andreas hari ini. Jangan khawatir, Bu. Aku akan mengirim uangnya besok. Tapi ibu melanjutkan dengan suara bergetar. Ada satu hal lagi. Bu Rina bilang, jika kamu mau menikahi anaknya, Faisal, semua hutang akan dihapus. Bahkan ia akan biayai kamu sampai. Sudah, ibu, bentakku, lebih keras dari yang kusangka. Air mata panas mengalir di pipiku. Bahkan dari jarak ratusan kilometer, cengkeraman Bu Rina masih bisa menyiksaku. Malam itu, di tengah keputusasaanku, seseorang mengetuk pintu ruko. Ternyata Rian. Wajahnya yang biasanya percaya diri kini pucat dan lesu. Aku datang untuk meminta maaf, katanya langsung, tanpa basa-basi. Aku kehilangan segalanya setelah kasus kita. Istriku meninggalkanku, klien-klien besar kabur. Aku ingin membencinya.
ingin menyumpahinya. Tapi yang keluar dari mulutku adalah, "Masuklah. Aku sedang membuat kopi." Kami duduk di dapur kecil, berbicara hingga larut malam. Rian bercerita bagaimana ia sebenarnya juga korban sistem kota besar yang menggilas orang kecil. Tawaran Andreas itu jebakan. Ia memperingatkanku. "Dulu aku bekerja untuk grup mereka. Mereka akan membelitmu dengan kontrak, lalu perlahan mengambil alih semua resepmu. Sudah puluhan pengusaha kecil mereka hancurkan." Mataku menatapnya dalam-dalam. "Lalu apa solusinya? Aku butuh uang banyak sekarang. Bu Rina akan menyita rumah orang tuaku." Rian mengeluarkan flash disk dari sakunya. "Di sini ada database semua klien premium grup Sejahtera. Kontak pribadi mereka. Jika kau berani, kita bisa menawarkan kue-kue premiummu langsung ke mereka, tanpa perantara." Dilema. Di satu sisi, ini pelanggaran hukum. Di sisi lain, ini mungkin satu-satunya cara menyelamatkan warisan ibuku sekaligus rumah masa kecilku. Aku menatap foto ibu di dinding, lalu buku resep tua di atas meja. Keputusan ada di tanganku sekarang. Pagi itu, tanganku gemetar saat menekan tombol kirim pada puluhan email berisi katalog produk terbaruku. Setiap lampiran berisi foto-foto kue premium dengan kemasan mewah, hasil kerja semalaman bersama Tari dan Iwan, beserta harga yang sengaja kuset 20% lebih murah dari grup Sejahtera. "Selamat pagi Bapak Ibu. Kami dari Dinda S Homemade Chokies menawarkan produk eksklusif langsung dari produsen tanpa perantara." Rian duduk di sampingku, matanya tak lepas dari layar laptop. "Kita sudah melangkahi garis hukum sekarang. Jika Andreas tahu, kita bisa dituntut." Aku menarik napas dalam. Aku tidak punya pilihan. Flash disk berisi database klien grup Sejahtera terasa panas di sakuku, seperti bara yang siap membakar tanganku kapan saja. 3 hari berlalu tanpa kabar. Aku seperti hidup di neraka. Setiap dering telepon membuat jantungku berhenti. Setiap ketukan pintu membuatku bersiap menghadapi polisi. Sementara di kampung, ibu mengabari Bu Rina terus mendesaknya untuk segera memberi jawaban tentang penawaran nikah dengan Faisal. Hingga pada hari keempat, teleponku berbunyi. "Unknown caller. Selamat siang, Ibu Dinda. Saya Nyonya Laurent dari Hotel Grand Indonesia." Suara perempuan berbahasa Inggris dengan aksen Prancis itu membuatku nyaris menjatuhkan telepon. "Kami menerima katalog Anda. Tertarik untuk bertemu besok? Kami butuh 200 box untuk acara diplomatik minggu depan." Rian yang mendengar percakapan itu mengangkat kedua tangannya. Separuh bersyukur, separuh ketakutan. Pertemuan di Hotel Grand Indonesia adalah ujian sesungguhnya. Nyonya Laurent, perempuan parubaya dengan gaun Chanel dan mutiara di leher, menerimaku di suite mewah sambil memeriksa sampel kue dengan tatapan kritis. "Ini rasanya berbeda," ujarnya tiba-tiba, alisnya berkerut. Keringat dingin mengalir di punggungku. Apakah ia tahu ini resep curian? Lebih autentik. Lebih ada jiwanya, lanjutnya sambil tersenyum. Tepat seperti yang kucari selama ini. Ia menandatangani kontrak di tempat, nilainya hampir 100 juta untuk 1 kali pesanan. Tapi euforia kami segera pupus ketika keluar dari lift lobby. Kami berpapasan langsung dengan Andreas yang sedang berbicara serius dengan 2 orang berpakaian preman. "Rian." Andreas membentak, matanya menyala-nyala. "Kau berani mencuri database klienku?" Rian menggenggam lenganku erat. "Lari." Kami menyusup lewat pintu darurat, jantung berdegup kencang, menyelamatkan diri ke dalam taksi yang lewat. Kita dalam masalah besar. Rian terengah-engah. Aku memandangi kontrak bernilai 100 juta di tanganku. Awal kebebasanku, atau mungkin awal petaka? Malam itu, di ruko yang gelap dan sepi, aku duduk memandangi laptop. Transferan pertama dari Nyonya Laurent sudah masuk. Cukup untuk melunasi hutang orang tuaku dan menyelamatkan rumah itu. Tapi email yang baru saja kuterima membuat darahku membeku. "Ibu Dinda yang terhormat, kami telah melaporkan pelanggaran hak intelektual dan pencurian data Anda ke pihak berwajib. Surat panggilan akan segera dikirimkan. Hormat kami, tim hukum grup Sejahtera." Di saat bersamaan, telepon ibu berdering. "Dinda." Bu Rina marah besar.
Ia bilang akan menuntut kita karena sudah meminjamkan uangnya tapi menolak lamaran Faisal. Dunia berputar. Aku terjepit dari dua front, hukum kota dan dendam kampung. Rian menatapku lelah. Kita harus menghilang sebentar. Tapi aku menggeleng. Tidak. Sudah cukup aku lari dari masalah. Aku mengambil buku resep ibuku, membalik halaman terakhir di mana tertulis pesan dalam bahasa Jawa. Sedulurku sing setia, Gusti bakal duweni dalan kanggo wong kang percaya. Saudaraku yang setia, Tuhan akan memberi jalan bagi mereka yang percaya. Aku menutup buku itu dengan pelan. Besok, aku akan menghadapi semuanya. Andreas, Bu Rina, dan takdirku sendiri. Pagi itu, langit Jakarta terlihat kelabu, seolah mencerminkan keadaan hatiku. Surat panggilan resmi dari kepolisian terbaring di atas meja kayu lapuk di rukoku, ditemani oleh sepucuk surat lain dari kampung. Surat gugatan Bu Rina yang menuntut kami mengembalikan uang, mas kawin, yang katanya sudah diberikan kepada keluargaku. Aku menatap kedua dokumen itu sambil menggenggam erat buku resep ibuku. Jari-jariku meninggalkan bekas keringat di sampulnya yang sudah lusuh. Kamu yakin tidak mau kabur? Rian duduk di depanku, matanya merah karena kurang tidur. Lari kemana? Rian, suaraku parau. Aku sudah lelah terus berlari. Dari Bu Rina, dari kemiskinan, dari ketidakadilan. Sekarang saatnya aku berdiri. Tiba-tiba pintu ruko terbuka dengan keras. Tapi bukan polisi yang masuk, melainkan seorang perempuan parubaya dengan setelan safari dan tas dokumen mahal. Bu Dindasari? Saya Helena Wijaya, pengacara dari firma hukum Wijaya Hrekan. Aku dan Rian saling pandang. Apalagi ini? Saya diutus oleh Nyonya Laurent. Beliau sangat terkesan dengan produk Anda dan tidak setuju dengan cara grup sejahtera memperlakukan pengusaha kecil. Perempuan itu meletakkan tasnya di meja dengan tenang. Saya siap membela Anda pro bono. Kantor firma hukum Wijaya Hrekan membuatku merasa seperti berada di film. Ruangan luas dengan lantai marmer, lukisan-lukisan abstrak bernilai miliaran, dan staf-staf yang berjalan cepat dengan wajah serius. Helena memandangku dengan tatapan tajam. Ceritakan semuanya dari awal. Tidak ada yang disembunyikan. Selama 2 jam berikutnya, aku menceritakan seluruh perjalananku, dari hinaan Bu Rina, perjuangan di jalanan Jakarta, pengkhianatan Rian, yang sekarang duduk pucat di sampingku, hingga keputusanku mengambil database klien grup sejahtera. Helena mendengarkan dengan seksama, sesekali membuat catatan. Kita punya 2 masalah hukum terpisah di sini. Pertama, gugatan perdata dari tetanggamu di kampung. Kedua, ancaman pidana dari grup sejahtera. Dia membuka laptopnya. Tapi saya sudah menemukan celah. Grup sejahtera tidak pernah mematenkan resep-resep yang mereka klaim sebagai milik mereka. Dan tentang database klien. Senyumnya licik. Menurut UU ITE, yang Anda lakukan adalah pelanggaran. Tapi jika bisa dibuktikan grup sejahtera melakukan praktik monopoli dan pemerasan terhadap pengusaha kecil seperti Anda, kasus ini bisa berbalik. Rian tiba-tiba bersuara. Aku punya bukti. Selama bekerja di grup sejahtera, aku menyimpan rekaman percakapan Andreas memeras supplier kecil. Helena mengangguk puas. Bagus. Sekarang, tentang gugatan dari kampung. Aku menarik napas dalam. Berapa jumlah yang dituntut Bu Rina? 50 juta. Angka itu membuatku tercekik. Tapi Helena melanjutkan. Tapi menurut ceritamu, tidak pernah ada perjanjian pernikahan resmi, hanya omongan belaka. Ini bisa kita jadikan dasar untuk menggugat balik atas tuduhan pemerasan. Malam itu, di kos-kosan sederhana Helena di kawasan Menteng, yang ia tawarkan sebagai tempat tinggal sementara, aku menerima telepon dari ibu. Dinda, ada yang aneh. Bu Rina tiba-tiba datang ke rumah membawa makanan. Dia bilang dia mau mencabut gugatannya. Aku terdiam. Ini terlalu mudah. Apa katanya tepat, Bu? Ibu berbisik pelan, seolah takut ada yang mendengar. Dia bilang, asalkan kamu mau pulang sebentar ke kampung. Katanya ada yang mau dibicarakan. Bola mataku berpindah ke surat gugatan di atas meja. Lalu ke dokumen-dokumen hukum yang disiapkan Helena. Ada sesuatu yang tidak beres.
Jangan percaya Burina. Bu, tunggu aku pulang besok. Setelah menutup telepon, aku melihat Helena yang sedang menganalisis dokumen. Aku harus pulang ke kampung besok, kataku tegas. Helena mengangkat alis. Ini berisik. Kamu bisa dijebak. Justru itulah kenapa aku harus pergi. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya diinginkan Burina. Rian tiba-tiba berdiri. Aku ikut. Aku terkejut. Kamu tidak perlu. Kampungmu dekat dengan Malang, kan? Di sana ada kenalanku di kepolisian yang mungkin bisa membantu. Helena menghela napas. Baik. Tapi kalian harus ekstra hati-hati. Bawa alat perekam dan pastikan telepon selalu aktif. Perjalanan ke kampung halaman setelah bertahun-tahun terasa aneh. Pemandangan sawah dan gunung yang dulu biasa, sekarang terasa seperti lukisan indah yang pernah ku kenal dalam mimpi. Tapi keindahan itu segera pudar ketika mobil yang kami sewa mendekati rumah. Sekelompok orang sudah berkumpul di halaman. Burina dengan senyum palsunya. Faisal yang terlihat lebih besar dan lebih tidak stabil dari yang kuingat, dan seseorang yang tak pernah kuduga. Andreas. Dia berdiri di samping Burina dengan setelan safari mahal, tersenyum dingin. Selamat datang pulang, Dinda. Sambut Burina dengan manis. Kami sudah menunggumu. Rian menggenggam lenganku erat. Ini jebakan. Tapi sudah terlambat. Beberapa lelaki bertubuh besar mulai mendekati mobil kami. Di kejauhan, aku melihat ibu berdiri di teras rumah dengan wajah ketakutan. Aku kembali ke kampung bukan sebagai orang sukses seperti yang kuidam-idamkan, tapi seperti binatang yang terpojok. Rumah kayu masa kecilku yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi sangkar besi. Aku duduk di kursi kayu di ruang tamu, dikelilingi oleh wajah-wajah yang dulu ku kenal, tapi kini terasa asing dan mengancam. Burina duduk di kursi terbaik, dengan senyum puas seperti kucing yang baru menangkap tikus. Andreas berdiri di dekat jendela, sesekali melirik jam Rolexnya dengan wajah tak sabar. Jadi begini akhirnya Dinda pulang. Burina memecah kesunyian, suaranya manis tapi bermata pisau. Dengan pakaian bagus dan matanya menyapu Rian dari ujung ke ujung. Pria pendamping. Faisal, anaknya yang kini berbadan besar tapi dengan mata kosong, mondar-mandir di belakangku. Napasnya berat dan bau, kadang menyentuh rambutku dengan jarinya yang lengket. Aku menahan mual. Kami tidak kemari untuk permainanmu, Burina, kataku mencoba tegas, meski lututku gemetar. Apa yang Anda inginkan sebenarnya? Andreas tiba-tiba tertawa pendek. Langsung pada intinya ya? Baik. Ia melangkah mendekat, mengeluarkan selembar kertas dari tas kulitnya. Ini perjanjian pengalihan hak atas semua resep dan merek dagangmu. Tanda tangani, dan semua masalahmu, baik dengan kami maupun dengan Burina di sini, akan selesai. Rian yang duduk di sampingku tiba-tiba bangkit. Ini pemerasan. Kalian tidak bisa. Sebuah tamparan keras dari salah satu preman Burina memutuskan kata-katanya. Aku berteriak melihat Rian terjatuh, darah mengalir dari bibirnya yang pecah. Rian. Burina menghela napas dramatis. Ah, anak muda sekarang, selalu terburu-buru. Ia mendekatiku, bau minyak wanginya yang mahal menyesakkan. Dinda, sayang, kamu pikir aku tidak tahu kamu sudah menjual resep warisan keluargamu ke orang kota? Aku terkejut. Itu tidak benar. Tapi semua desa sudah tahu, bisiknya licik. Aku hanya ingin melindungi warisan kita. Tanda tangani itu, dan aku akan memastikan resepmu tetap digunakan dengan benar. Mataku berpindah ke ibu yang berdiri di sudut, wajahnya basah oleh air mata. Tubuhnya yang kecil terlihat semakin ringkih di antara orang-orang Burina. Tiba-tiba, Faisal mendekatiku dengan gerakan tak terduga. Tangannya yang besar mencengkeram pahaku dengan kuat. Dinda cantik. Dinda istri Faisal ya? Bau mulutnya yang anyir membuat mataku berkaca-kaca. Burina tertawa. Lihat, anakku sudah tidak sabar. Kamu punya dua pilihan, Dinda. Tanda tangani kontrak itu dan nikahi Faisal. Atau ia mengeluarkan telepon dari saku. Aku tinggal tekan satu nomor, dan polisi akan menangkapmu karena pencurian data dan penghinaan.
Aku melihat ke Rian yang masih terbaring di lantai, lalu ke ibu yang ketakutan. Di luar, langit petang mulai berwarna jingga, menyinari debu-debu yang berterbangan di ruangan. Ini bukan lagi tentang uang atau bisnis. Ini tentang bertahan hidup. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah ketegangan. Telepon Andreas berbunyi. Wajahnya berubah drastis saat mendengar suara di seberang. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa? Dengan gerakan cepat, aku mengambil kesempatan saat semua orang teralihkan. Tubuhku yang kecil menyelinap di antara mereka, meraih pisau dapur yang tadi kulihat di meja. Semua diam, teriakku. Suaraku lebih keras dari yang kusangka. Ruangan menjadi senyap. Pisau di tanganku bergetar, tapi tekadku tidak. Kalian pikir aku masih anak kecil yang bisa kalian intimidasi? Aku menunjuk ke Burina. Kau yang menghinaku sejak kecil. Lalu ke Andreas. Dan kau yang mencoba mencuri jerih payahku. Andreas masih memegang telepon. Wajahnya pucat. Grup Sejahtera baru saja digerebek polisi atas tuduhan monopoli dan pencucian uang. Senyum tipis muncul di wajahku. Helena. Pasti dia yang berada di balik ini. Burina melihat perubahan situasi. Matanya menyipit. Tidak masalah. Masih ada polisi lokal yang berutang budi padaku. Dinda tetap tidak akan. Suara sirine polisi tiba-tiba terdengar mendekat. Rian, yang ternyata masih memegang teleponnya, tersenyum lebar dengan bibir berdarah. Kenalanku di kepolisian Malang, tadi aku telepon diam-diam. Kekacauan terjadi ketika 3 polisi berseragam masuk ke rumah. Burina berteriak histeris sementara Andreas mencoba kabur lewat jendela belakang. Faisal menjadi panik dan mulai melempar barang-barang. Di tengah keributan itu, aku berlari ke pelukan ibu yang sudah lama kurindukan. Sudah, Bu. Sudah berakhir. Tapi ibu menggenggam tanganku erat. Tidak, Dinda. Lihat. Dari jendela, kami melihat Burina yang berhasil lolos, melompat ke mobil hitam. Wajahnya yang marah dan penuh dendam menjadi hal terakhir yang kami lihat sebelum mobil itu menghilang di jalanan desa. Malam itu, setelah keributan dengan Burina dan Andreas reda, rumah kayu kecil kami dipenuhi oleh tetangga-tetangga yang selama ini diam. Mereka datang membawa makanan, menatapku dengan rasa penasaran dan sedikit rasa bersalah. Beberapa bahkan meminta maaf telah percaya pada fitnah Burina selama ini. Kami tidak tahu kalau Ibu Rina bekerja sama dengan orang kota untuk menjerumuskanmu. Dinda, kata Pak RT sambil menunduk. Aku hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Tubuhku masih gemetar mengingat wajah Burina yang penuh kebencian sebelum kabur. Rian duduk di sampingku, bibirnya sudah dibersihkan dan ditempel plaster. Polisi lokal yang datang, termasuk kenalan Rian, telah membuat berita acara. Tapi mereka ragu-ragu ketika mendengar nama Burina. Dia punya banyak koneksi, enduk, bisik salah satu polisi. Bahkan bupati pun segan padanya. Ibu menggenggam tanganku erat. Kamu harus cepat kembali ke Jakarta. Nak, tidak aman di sini. Tapi aku menatap rumah kami yang reot ini. Dinding kayunya yang lapuk, atap yang bocor di beberapa tempat. Tiba-tiba, tekad baru muncul dalam diriku. Tidak. Bu, aku tidak akan lari lagi. Keesokan harinya, aku mengumpulkan warga di balai desa. Banyak yang datang, penasaran dengan perempuan yang berani melawan Burina. Selama ini kita hidup dalam ketakutan, kataku, suaraku bergetar tapi jelas. Burina mengontrol segalanya, dari pinjaman uang sampai urusan tanah. Tapi lihatlah. Aku mengeluarkan dokumen dari tas. Ini bukti bahwa selama 10 tahun terakhir, Burina telah memalsukan sertifikat tanah dan mengambil alih tanah warga dengan cara tidak sah. Rian membantu menyebarkan fotokopi dokumen-dokumen itu. Warga mulai bergumam, wajah-wajah mereka berubah dari ragu menjadi marah saat melihat bukti-bukti tersebut. Siapa yang akan melawan? Tanya seorang petani tua. Dia punya polisi dan preman bayaran. Aku menarik napas dalam. Saya akan memulai, tapi butuh dukungan kalian semua. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari masuk. Burina pulang. Mobilnya baru saja lewat jalan utama. Suasana menjadi tegang.
Beberapa warga langsung berdiri ingin pergi. "Tunggu," teriakku. "Ini saatnya kita bersatu. Jika kita semua berdiri bersama, dia tidak bisa berbuat apa-apa." Tapi ketakutan selama puluhan tahun tidak bisa hilang dalam sekejap. Satu persatu warga meninggalkan balai desa, menundukkan kepala. Bu Rina datang dengan pasukan barunya, 3 orang preman bertato dan 2 polisi berseragam. Wajahnya yang biasanya selalu tersenyum sinis kini merah oleh kemarahan. "Berani sekali kamu memprovokasi wargaku, Dinda," teriaknya begitu melihatku berdiri di teras rumah. Aku tidak gentar. "Warga Anda? Mereka bukan budak Anda, Bu Rina." Dia tertawa getir. "Kamu pikir dengan membawa bukti-bukti itu bisa mengalahkanku? Hakim di sini adalah sepupuku." Salah satu polisi mendekat. "Ibu Dinda, kami harus membawa Anda ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang penghinaan dan ancaman terhadap Ibu Rina." Rian melangkah maju. "Atas dasar apa? Tidak ada bukti." Tamparan keras dari preman Bu Rina menyambar wajah Rian lagi. Kali ini lebih keras, membuatnya terjatuh. "Stop!" teriakku, tapi 2 polisi sudah menggenggam lenganku. Ibu keluar rumah sambil menangis. "Tolong, jangan bawa anakku." Bu Rina tersenyum puas. "Tenang, Mbak. Dinda akan aman, asalkan dia menandatangani pengakuan bahwa semua tuduhannya tadi adalah fitnah." Aku melihat ke sekeliling. Beberapa warga berdiri di kejauhan, menyaksikan tapi tak ada yang berani membantu. Di tanah, Rian masih terkapar. Ibu menangis terseduh-seduh. "Inikah akhir perjuanganku?" Tiba-tiba, suara dering teleponku berbunyi. Salah satu polisi mengambilnya dari saku celanaku. "Helena Wijaya?" baca polisi itu dengan bingung. Bu Rina wajahnya berubah. "Matikan itu." Tapi polisi itu sudah terlanjur mengangkat. "Halo? Iya, ini dari pos polisi desa." Percakapan berlangsung singkat. Wajah polisi itu semakin pucat. "Baik, Pak. Segera, Pak." Dia menutup telepon lalu berbicara pada rekannya. "Itu Kapolda Jatim. Perintah langsung. Kita harus lepaskan dia sekarang juga." Bu Rina terkesiap. "Apa? Tidak mungkin." Polisi itu membisikkan sesuatu di telinga Bu Rina. Wajahnya berubah pucat, lalu merah padam. "Kamu licik, Dinda," desisnya penuh kebencian. Tapi ini belum selesai. Dengan gerakan tangan, dia memanggil preman-preman dan polisi itu pergi, meninggalkan kami dalam keheningan yang tegang. Rian perlahan bangkit, memegang rahangnya yang bengkak. Apa yang baru saja terjadi? Aku melihat teleponku. Helena. Pasti dia yang melakukan sesuatu. Tapi sebelum sempat menjawab, pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. "Dia kabur lagi. Tapi kami tahu rencananya. Kamu dalam bahaya. Segera kembali ke Jakarta." Ibu menarik tanganku. "Dengar kata mereka, Nak, pergilah." Aku memandangi wajah-wajah warga yang mulai berani mendekat, melihatku dengan harapan baru. Tidak, aku tidak akan pergi. Tidak saat mereka akhirnya mulai berani melawan. Malam itu, desa kami diselimuti kegelapan yang tidak biasa. Listrik padam tanpa alasan yang jelas, meninggalkan hanya cahaya bulan purnama yang menerangi jalanan tanah. Aku duduk di beranda rumah bersama Rian dan ibu, mencerna semua kejadian hari ini. Bekas pukulan di wajah Rian masih terlihat jelas, membiru di bawah sinar bulan. "Kita tidak bisa tinggal diam menunggu Bu Rina melakukan sesuatu," bisikku, memandangi dokumen-dokumen yang berhasil kumpulkan tersebar di atas meja kayu. Ibu menghela napas panjang, tangannya yang keriput memegang erat gelas teh yang sudah dingin. "Dia tidak akan berhenti, Nak. Aku mengenalnya sejak kecil. Dendamnya seperti api, semakin ditutupi, semakin besar membakarnya." Tiba-tiba, suara derap kaki tergesa-gesa mendekat dari kegelapan. Kami semua tegang, sampai muncul sosok Tari, salah satu asistenku dari Jakarta yang ternyata mengikutiku diam-diam ke desa. "Mbak Dinda." Napasnya tersengal-sengal. Aku lihat Bu Rina dan orang-orangnya berkumpul di gudang belakang rumahnya. Mereka membawa bensin dan kain. Darahku membeku.
Rian langsung berdiri, wajahnya pucat. Mereka mau membakar rumah warga. Aku menggenggam tangan ibu yang tiba-tiba gemetar. Ibu, tetap di sini. Kunjungi Bu Surti, diam di rumahnya. Tapi, tidak ada waktu, Bu. Rian, cepat ke rumah Pak RT. Aku akan membangunkan warga di sebelah timur. Tari, kamu ke barat. Kami berhamburan ke dalam kegelapan. Suara teriakan pertamaku memecah kesunyian malam. Kebakaran. Bangun semuanya. Langkahku terhenti ketika melihat cahaya oranye mulai menjilat langit di arah rumah Bu Rina. Bau asap sudah mulai menusuk hidung. Tetangga-terangga mulai keluar rumah, masih mengantuk tapi wajah mereka seketika berubah panik melihat asap. Anak-anak Bu Rina mau membakar rumah kita. Teriakku sambil berlari dari pintu ke pintu. Beberapa warga masih ragu. Tapi ketika suara ledakan kecil terdengar dan api mulai terlihat jelas, teriakan panik mulai bergema di seluruh desa. Aku berlari menuju sumber api, gudang belakang rumah Bu Rina yang sudah berkobar. Di depan api yang mulai membesar, Bu Rina berdiri dengan ekspresi dingin, dikelilingi 5 orang preman. Akhirnya datang juga si pemberani. Teriaknya di atas suara gemercik api. Ingin kau lihat desa ini terbakar karena keberanianmu. Salah satu preman melemparkan botol berisi cairan ke arah rumah terdekat. Api segera menjalar di atap jeraminya. Tidak, teriakku. Tapi suara itu tenggelam dalam hiruk-pikuk warga yang mulai berusaha memadamkan api dengan ember dan air sumur. Bu Rina tertawa. Suara yang akan selalu menghantuiku. Sebelau berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. 3 jam berikutnya adalah neraka hidup. Kami semua, warga desa, Rian, Tari, dan aku, berjuang melawan api yang menjalar dari rumah ke rumah. Beberapa keluarga sudah mengungsi dengan membawa barang seadanya. Suara tangis anak-anak dan teriakan panik memenuhi udara. Ketika fajar mulai menyingsing, kerusakan sudah jelas terlihat. 3 rumah hangus sepenuhnya, termasuk gudang tempat penyimpanan hasil panen warga. Tapi yang lebih menyakitkan, rumahku, rumah masa kecilku yang sederhana, juga menjadi korban. Aku berdiri di depan puing-puing yang masih berasap, tidak bisa menahan tangis. Ibu memelukku erat, tubuhnya menggigil. Tenang, nak. Rumah bisa dibangun lagi. Yang penting kita selamat. Tapi bukan rumah yang kusesali. Foto-foto keluarga, buku resep turun-temurun, kenangan terakhir dari ayah, semua hilang dalam kobaran api. Rian mendekat dengan wajah kotor oleh asap. Polisi dari kota datang. Helena mengirim mereka. Aku mengangguk lelah. Tapi dalam hatiku, pertanyaan besar menggantung. Apalagi yang harus dikorbankan sebelum Bu Rina berhenti? Tiba-tiba, suara ribut dari arah jalan utama menarik perhatian. Beberapa warga berteriak. Dia ditangkap. Bu Rina ditangkap. Aku dan Rian saling pandang sebelum berlari ke arah suara. Di tengah jalan, 2 polisi berseragam lengkap sedang memborgol Bu Rina yang menjerit-jerit. Mobil polisi lain mengangkut para preman yang ikut bersamanya. Kalian tidak bisa ini. Aku punya hubungan. Aku. Teriakannya terputus ketika melihatku. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di mata yang biasanya penuh kesombongan itu. Seorang polisi mendekatiku. Atas perintah Kapolda, kami menangkap Ibu Rina atas dugaan percobaan pembunuhan dan pembakaran sengaja. Kami juga menemukan dokumen-dokumen penting di rumahnya. Dia menyodorkan sebuah map. Ketika kubuka, aku melihat sertifikat tanah asli milik warga, termasuk milik keluargaku. Dan ini, polisi itu melanjutkan, mengeluarkan benda dari kantongnya. Buku resep ibuku. Terlihat sedikit hangus di bagian sudut, tapi masih utuh. Air mataku mengalir deras ketika mengambilnya. Di halaman pertama, masih terbaca jelas tulisan tangan ibu. Untuk Dinda, dengan cinta. Masak dengan hati, maka hidup akan membalas dengan manis. Matahari pagi menyinari puing-puing rumah kami dengan kejam, seolah tak peduli pada nestapa yang tengah kami rasakan. Aku berlutut di antara reruntuhan, jemariku menyentuh pecahan genting yang masih hangus, mengumpulkan sedikit debu dan abu di ujung jari. Bau hangus kayu terbakar masih menusuk hidung,
bercampur dengan aroma tanah basah setelah warga beramai-ramai memadamkan api semalam. "Kita bisa mulai membersihkan hari ini," bisik ibu di sampingku. Tangannya yang keriput mengusap punggungku pelan. Tapi suaranya pecah, dan aku tahu ia menahan tangis. Di seberang jalan, keluarga Pak Sardi sedang memunguti sisa-sisa perabot mereka yang hangus. Anak kecil mereka menangis sambil memeluk boneka yang separuh tubuhnya sudah menjadi arang. Pemandangan yang sama terlihat di beberapa rumah lainnya yang ikut menjadi korban amukan Bu Rina. Rian mendekat dengan membawa beberapa botol air mineral dan nasi bungkus. Warga sudah mulai berkumpul di balai desa. "Mereka ingin bertemu denganmu, Dinda." Aku mengangguk lelah, bangkit dari posisi berlutut. Kaki terasa berat seperti dijejali timah. Balai desa yang biasanya sepi kini dipenuhi warga. Suara mereka yang biasanya berbisik-bisik penuh ketakutan kini berbicara lantang, penuh amarah. "Dia harus dihukum seberat-beratnya," teriak Pak Sardi, tinjinya meninju udara. "Tanah-tanah kita harus dikembalikan," sambung Bu Marni, wajahnya merah oleh kemarahan. Aku berdiri di depan mereka, memandangi wajah-wajah yang penuh harapan itu. Tiba-tiba, aku menyadari sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, mereka tidak menundukkan pandangan. Mata mereka berbinar dengan keberanian yang baru. "Bu Rina sudah ditahan," kataku, mencoba menenangkan suasana. "Tapi kita punya pekerjaan besar di depan. Rumah-rumah harus dibangun kembali. Hasil panen yang hilang harus diganti." Seorang pemuda, anak Bu Marni yang baru pulang dari rantau, mengangkat tangan. "Saya punya tabungan 10 juta. Bisa digunakan untuk bahan bangunan." Yang lain mulai mengikuti. Satu persatu warga menyumbang apa yang mereka bisa. Bahkan Bu Surti yang miskin menyodorkan seikat uang receh yang mungkin hasil tabungan bertahun-tahun. Aku menahan air mata melihat solidaritas ini. Tapi di tengah antusiasme itu, seorang polisi muda masuk dengan wajah tegang. "Maaf mengganggu," katanya. "Ada perkembangan dari kantor polisi. Bu Rina dibebaskan dengan jaminan." Suasana seketika berubah. Wajah-wajah yang tadi penuh harapan kini kembali diliputi ketakutan. "Tapi bagaimana? Dia kan sudah terbukti membakar rumah kita," protes Pak RT. Polisi itu menggeleng. Pengacaranya berhasil membantah tuduhan percobaan pembunuhan. Kasusnya diturunkan jadi pengrusakan. Dan ia menatapku dengan pandangan meminta maaf. Dia mengajukan gugatan balik pada Dinda atas pencemaran nama baik. Malam itu, di pengungsian sementara yang disiapkan warga, aku duduk termenung memandangi buku resep yang selamat. Halaman demi halaman kubuka, mengingat setiap kenangan yang menyertai resep-resep itu. Rian duduk di sampingku, tangannya yang hangat menggenggam bahuku. "Helena sudah mengirim tim pengacaranya. Kita bisa melawan." Aku menghela napas. "Ini bukan lagi tentang menang atau kalah, Rian. Lihatlah warga di luar." Dari jendela, terlihat keluarga-keluarga yang harus tidur beralaskan tikar di lantai balai desa. Anak-anak yang menangis ketakutan setiap ada suara keras. Bu Rina mungkin bisa dikalahkan di pengadilan. Tapi ketakutan yang dia tanam selama puluhan tahun, itu tidak akan hilang dalam semalam. Tiba-tiba, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. "Selamat malam, Dinda." Suara Bu Rina yang dingin menyapa dari seberang. "Masih enak tidur di pengungsian?" Tubuhku menegang. "Apa yang kau inginkan?" Tawanya menusuk telinga. "Aku hanya ingin mengingatkan. Pengadilan besok jam 9. Jika kau tidak datang, aku akan meminta hakim membekukan semua asetmu di Jakarta." Telepon diputus sebelum sempat ku jawab. Rian memandangiku khawatir. Apa yang dia mau? Aku menatap buku resep di tanganku, lalu ke arah ibu yang sedang tidur gelisah di sudut ruangan. Dia ingin pertarungan terakhir, dan dia akan mendapatkannya. Pengadilan Negeri Kabupaten tampak megah di pagi yang gerimis. Tangga marmernya yang lebar terasa dingin di bawah sepatu sederhanaku saat aku melangkah, dikelilingi oleh Rian, Helena, dan tim pengacaranya yang terdiri dari 3 orang dengan setelan jas rapi. Di kejauhan, puluhan warga desaku berdiri di belakang garis polisi. Wajah-wajah mereka campur aduk antara harapan dan ketakutan. "Kau tidak perlu gugup,"
bisik Helena sambil menyesuaikan dasinya. Kita punya semua bukti yang diperlukan. Tapi mataku tertuju pada iring-iringan mobil mewah yang baru saja tiba. Bu Rina turun dengan gaun kebaya berwarna ungu tua, diiringi oleh 4 pengacara dan, yang membuat darahku membeku, seorang hakim muda yang menyapanya hangat dengan cium tangan. Kelihatannya kita tidak hanya melawan Bu Rina, desis Rian, mengepal tangan. Ruangan sidang penuh sesak. Udara terasa pengap meski AC bekerja keras. Aku duduk di bangku penggugat, merasakan ratusan pasang mata menatap punggungku. Di bangku seberang, Bu Rina sesekali melirik ke arahku dengan senyum tipis. Jari-jarinya yang berhiaskan cincin permata mengetuk-ngetuk meja dengan ritme yang mengganggu. Hakim Ketua, Muhammad Reza, SH memimpin persidangan, seru Panitera. Hakim yang tadi kulihat menyalami Bu Rina sekarang duduk di kursi tertinggi. Wajahnya tidak berkerut sedikitpun ketika membaca berkas perkara. Perkara nomor 287 PIDB 2023, atas nama Dinda Sari melawan Rina Hartati. Hari ini kita akan mendengarkan pledoi dari kedua belah pihak. Pengacara Bu Rina, seorang pria berkacamata dengan suara seperti bel, langsung berdiri. Yang mulia, klien kami adalah korban fitnah keji. Tuduhan pembakaran adalah rekayasa untuk menutupi fakta bahwa penggugat telah mencuri resep keluarga dan bohong. Teriakku tanpa sadar. Ruangan gempar. Hakim memukul palu berkali-kali. Ibu penggugat, kendalikan diri. Helena menarik lenganku, memaksaku duduk kembali. Tapi kerusakan sudah terjadi. Di seberang, Bu Rina tersenyum puas. Ia berhasil memancing emosiku. Sidang berlangsung alot selama 3 jam. Setiap bukti yang kami ajukan, rekaman percakapan Bu Rina dengan preman-preman, laporan polisi tentang kebakaran, bahkan kesaksian warga, seolah kehilangan kekuatan di hadapan permainan kata-kata pengacara Bu Rina. Yang mulia, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan klien saya memerintahkan pembakaran, ujarnya dengan yakin. Dan mengenai tuduhan pemalsuan sertifikat tanah, itu adalah urusan perdata yang harus dibawa ke pengadilan tanah. Hakim mengangguk-angguk, sesekali membuat catatan. Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggung. Ketika giliran Helena berbicara, suaranya lantang dan jelas. Yang mulia, ini bukan hanya tentang pembakaran. Ini tentang puluhan tahun penindasan sistematis. Lihatlah puluhan warga di belakang yang kehilangan rumahnya. Dengarkan anak-anak yang... Tolong berpegang pada fakta hukum, Ibu pengacara, sela hakim dengan suara datar. Helena terpancing. Fakta hukum? Baiklah. Fakta bahwa terdakwa adalah sepupu dari ketua pengadilan negeri ini, apakah itu termasuk fakta hukum yang relevan? Ruangan senyap seketika. Bu Rina tersentak, wajahnya memerah. Hakim Reza mengetuk palu dengan keras. Ibu Helena Wijaya, saya peringatkan untuk tidak membuat pernyataan tidak berdasar. Tapi kerusakan sudah terjadi. Bisikan-bisikan mulai menyebar di ruangan sidang. Ketika sidang ditunda untuk istirahat, aku keluar mencari udara segar. Di lorong pengadilan, seorang perempuan tua mendekatiku, wajahnya kurus dengan mata yang dalam. Kau Dinda, kan? Bisiknya. Aku mengangguk. Waspada. Perempuan itu menyodorkan sebuah amplop kuning. Aku dulu pembantu Bu Rina selama 20 tahun. Ini mungkin bisa membantumu. Sebelum sempat kutanya lebih lanjut, perempuan itu menghilang di kerumunan. Di dalam amplop, terdapat foto-foto Bu Rina sedang bertemu dengan oknum polisi dan hakim, serta beberapa dokumen transfer uang dengan nominal besar. Helena, Rian, lihat ini. Wajah Helena berseri-seri melihat dokumen itu. Ini bukti suap. Kita bisa. Tiba-tiba, suara ribut datang dari dalam ruangan sidang. Teriakan. Lalu suara tembakan. Kami bergegas kembali dan melihat kekacauan. Bu Rina berdiri dengan wajah pucat, sementara seorang lelaki tak dikenal terbaring di lantai, darah menggenang di sekitar tubuhnya. Saya hanya membela diri, teriak Bu Rina histeris. Dia mencoba menyerang saya. Tapi mataku tertuju pada benda di dekat korban, sebuah telepon yang masih merekam. Dan di layarnya, terlihat jelas pesan terakhir yang dikirim. Saya punya bukti Rina Hartati menyuap hakim. Sidang hari ini sudah diatur.
Kekacauan yang terjadi setelah itu di luar kendali siapapun. Polisi mengamankan Bu Rina dengan paksa sementara wartawan-wartawan yang tadinya tidak tertarik kini memadati ruangan. Hakim Reza berusaha meninggalkan tempat dengan wajah pucat, tapi dihadang oleh penyidik KPK yang tiba-tiba muncul. Helena memelukku erat. Kau lihat? Kebenaran akhirnya menang. Tapi aku tidak bisa bersukacita. Mataku tertuju pada mayat lelaki tak dikenal itu. Seseorang yang mungkin kehilangan nyawa karena berusaha membantuku. Di tengah keributan, Bu Rina sempat menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan sejati di mata yang selama ini penuh kesombongan itu. Pertarungan ini mungkin sudah berakhir. Tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Kabut pagi masih menyelimuti desa ketika aku berdiri di depan reruntuhan rumah Bu Rina yang kini sepi. Gedung megah bernuansa kolonial itu, yang dulu menjadi simbol kekuasaannya, kini hanya tinggal kerangka besi dan tumpukan batu bata yang hangus. Beberapa warga dengan hati-hati mengambil sisa kayu dan genting yang masih bisa digunakan, sementara anak-anak berlarian di antara puing-puing, sesekali menemukan koin atau perhiasan kecil yang tertinggal. Tidak ada yang berani mendekati rumah ini seminggu yang lalu, bisik Pak RT di sampingku, matanya berbinar. Sekarang, semua orang seperti ingin memastikan bahwa ia benar-benar sudah pergi. Aku mengangguk perlahan, menatap dokumen di tanganku, surat keputusan pengadilan yang menyatakan seluruh aset Bu Rina disita negara dan akan digunakan untuk mengganti kerugian warga. Tapi yang lebih penting dari itu, sertifikat tanah keluargaku yang asli, sekarang akhirnya kembali ke tangan kami setelah 20 tahun. Balai desa yang dulu sunyi kini ramai dengan suara diskusi dan tawa. Para pemuda dengan semangat mengusulkan ide-ide pembangunan. Sementara para tetua duduk melingkar, sesekali mengangguk setuju. Kita bisa mulai dengan membangun kembali rumah-rumah yang terbakar, usul salah satu pemuda. Dan lumbung desa harus diprioritaskan, sambung Bu Marni. Sebelum musim panen datang. Aku duduk di tengah mereka, sesekali mencatat di buku kecil. Rian di sampingku dengan tekun membantu menghitung anggaran. Sementara Tari membagikan kue-kue buatanku kepada warga. Tiba-tiba, seorang anak kecil menyodorkan secari kertas. Ini dari Bapak Polisi, Mbak. Surat itu singkat. Bu Rina divonis 15 tahun penjara. Hakim Reza diskors. Aset-asetnya sedang dalam proses lelang. Pemerintah daerah menyetujui dana bantuan untuk pembangunan desa. AKP Surya. Tanganku gemetar memegang surat itu. 15 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk memastikan desa kami punya kesempatan bangkit. Malam harinya, kami mengadakan pertemuan khusus di rumah Bu Surti, satu-satunya tempat yang cukup besar untuk menampung kami semua. Ibu duduk di kursi terhormat, dikelilingi oleh para tetua. Dinda, panggil Bu Surti dengan suara gemetar. Kami ingin menawarkan sesuatu. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu sederhana. Di dalamnya, terkumpul uang receh dan beberapa lembar uang kertas, tabungan warga yang dikumpulkan diam-diam selama bertahun-tahun. Ini untukmu. Untuk membuka cabang usaha KUMU di sini. Agar anak-anak kami punya pekerjaan dan tidak perlu merantau. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Uang di kotak itu mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan modal usahaku di Jakarta. Tapi maknanya, kepercayaan dan harapan yang mereka berikan, tak ternilai. Aku memandang satu persatu wajah di ruangan itu. Wajah-wajah yang dulu takut, kini penuh tekad. Aku terima. Jawabku. Suaraku parau oleh emosi. Tapi dengan satu syarat. Ini akan menjadi milik bersama. Keuntungannya untuk membangun desa kita. Sorak-sorai menggema di ruangan kecil itu. Bahkan ibu yang biasanya pendiam ikut bertepuk tangan dengan mata berbinar. Ketika semua orang sudah pulang, aku menyendiri di kebun belakang, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit desa. Rian menemukiku di sana, membawa 2 cangkir teh hangat. Kau baik-baik saja? Tanyanya, duduk di sampingku. Aku menghela napas panjang. Aku memikirkan Bu Rina. Tentang bagaimana seseorang bisa menjadi begitu tamak dan kejam. Rian menyeruput tehnya. Mungkin itu yang terjadi ketika seseorang terlalu lama berkuasa tanpa pengawasan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma padi yang mulai menguning. Di kejauhan,
Suara jangkrik dan kodok bersahutan menciptakan simfoni alam yang menenangkan. "Kau akan tinggal di sini?" tanya Rian tiba-tiba. Aku tersenyum, memandangi rumah kecil yang sedang dibangun di atas puing-puing rumah masa kecilku. Sebagian waktu, aku akan bolak-balik Jakarta Desa. Tapi ya, inilah rumahku. Rian mengangguk, wajahnya diterangi cahaya bulan. Kalau begitu, aku juga punya pengumuman. Aku diterima kerja di Dinas Pertanian Kabupaten. Akan membantu warga meningkatkan hasil panen. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati malam terakhir sebelum kehidupan baru benar-benar dimulai. Tidak ada kemenangan mutlak. Tidak ada akhir yang sempurna. Tapi ada pagi baru yang menanti. Dan itu cukup. 2 tahun telah berlalu sejak peristiwa pengadilan yang mengubah segalanya. Pagi ini, matahari terbit menyinari bangunan baru yang berdiri megah di atas tanah kelahiranku. Sebuah pabrik kecil dengan tulisan besar, Dinda S. Homemade Chokies, cabang desa. Dindingnya yang dicat warna-warni kontras dengan sawah hijau di sekelilingnya, simbol harmoni antara kemajuan dan tradisi. Aku berdiri di depan gerbang, mengenakan kebaya sederhana dengan konde longgar, memeriksa daftar pekerja yang akan mulai masuk hari ini. Nama-nama di daftar itu membuat hatiku hangat. Bu Marni yang kini menjadi kepala produksi, anak-anak Pak RT yang jadi staf pemasaran, bahkan Tari yang memutuskan pindah permanen dari Jakarta untuk mengurus operasional. Semua sudah siap, Mbak Dinda. Lapor Tari sambil menyodorkan secangkir kopi panas. Uji coba produksi pertama bisa kita mulai kapan saja. Aku menganggak, menyeruput kopi yang terasa istimewa karena dibuat dari biji kopi desa kami sendiri. Di mana Rian? Dia janji akan datang sebelum matahari tinggi. Tari tersenyum licik. Lagi di kebun percobaan sama Pak Sardi. Katanya ada kejutan untukmu. Kebun percobaan itu terletak di tanah seluas 3 hektar yang dulu adalah lahan kosong milik Bu Rina. Sekarang, hamparan hijau dengan berbagai macam tanaman membentang sejauh mata memandang. Rian terlihat di ujung kebun, berdiri di samping sebuah tanaman yang sedang berbunga putih. "Dinda, lihat apa yang berhasil kami tanam," teriaknya antusias ketika melihatku mendekat. Aku berhenti terpana. Di depanku terbentang puluhan pohon vanili yang sedang berbunga. Tanaman bernilai tinggi yang selama ini mustahil tumbuh di iklim kami. "Bagaimana bisa?" "Riset 2 tahun, jawab Rian bangga. Wajahnya yang kini lebih gelap oleh matahari tersenyum lebar. "Kami modifikasi mikroklimatenya. Jika ini berhasil, 1 hektar bisa menghasilkan setara dengan 5 hektar padi." Mataku berlinang. Ini lebih dari sekadar tanaman. Ini adalah masa depan baru untuk desa kami. "Kau tahu apa artinya ini, kan?" bisikku. Rian mengangguk, matanya juga berbinar. Desa ini tidak akan pernah lagi menjadi tempat tertinggal. Anak-anak bisa sekolah tinggi tanpa harus merantau. Kami berdiri diam sebentar, menikmati angin pagi yang membawa harum bunga vanili. Tiba-tiba, Rian menggenggam tanganku. "Aku ada sesuatu untukmu." Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Bukan cincin seperti yang kuduga, tapi sebuah bibit tanaman mungil dalam pot tanah liat. Bibit vanili pertama yang berhasil tumbuh. "Untuk rumah baru kita." Wajahku memerah. Selama 2 tahun ini, hubungan kami berkembang tanpa perlu banyak kata. Tapi sekarang, di tengah kebun yang menjadi simbol harapan, semuanya terasa begitu nyata. Siang hari, pabrik kecil kami resmi dibuka dengan gunting pita oleh ibu. Warga berdatangan, mengantri untuk melihat mesin-mesin pengolah kue yang akan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Anak-anak berlarian di antara rak-rak berisi bahan baku. Mata mereka berbinar melihat proses produksi. "Kakekmu pasti bangga," bisik ibu sambil memelukku. Dia dulu selalu bilang, tanah ini akan jadi besar suatu hari nanti. Aku memandangi foto kakek yang sengaja kupajang di dinding utama pabrik, seorang petani sederhana dengan senyum lebar. Tiba-tiba, suara ribut dari luar menarik perhatian. Sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Warga yang tadinya ceria tiba-tiba diam, wajah-wajah penuh kecurigaan muncul kembali. Pintu mobil terbuka. Seorang perempuan tua turun perlahan. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini memutih dan acak-acakan. Tubuhnya yang dulu gemuk kini menyusut. Tapi matanya,
Mata itu masih sama. Bu Rina. Ruangan seketika hening. Napasku tertahan. Dia keluar lebih awal karena alasan kesehatan. Bisik seseorang di belakangku. Bu Rina melangkah pelan, memandangi pabrik kami dari ujung ke ujung. Wajahnya tak terbaca. Apakah marah? Iri? Atau penyesalan? Tiba-tiba, ia berhenti di depan foto kakekku. Lama ia memandanginya, lalu tanpa kata, ia mengeluarkan sesuatu dari tas lusuhnya, sebuah buku catatan tua. Ini milik ayahmu, katanya dengan suara serak yang jauh dari kesan angkuhnya dulu. Dia meminjamkannya padaku, bertahun-tahun lalu. Aku lupa mengembalikan. Tangannya gemetar saat menyerahkan buku itu. Ketika kubuka, ternyata itu adalah buku resep keluarga versi lebih tua, dengan catatan-catatan detail tentang tanaman obat dan ramuan tradisional. Kenapa sekarang? Tanyaku hati-hati. Bu Rina memandang ke arah kebun percobaan di kejauhan, di mana bunga-bunga vanili bersemi. Aku sudah tua. Dan Faisal, dia tidak akan pernah bisa mengurus warisanku. Ia menarik napas dalam. Tapi mungkin kau bisa menggunakan resep-resep itu untuk desa ini. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan kembali ke mobilnya. Warga membuka jalan, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku berdiri terpaku, memegang erat buku itu. Di halaman terakhir, ada tulisan ayahku. Untuk Rina, dengan harapan kau bisa membuat desa kita maju. Air mata akhirnya jatuh. Untuk semua yang telah hilang, dan semua yang mungkin masih bisa diselamatkan. Matahari pagi itu bersinar terik di atas lapangan desa yang telah berubah menjadi pusat keramaian. 2 ekor sapi gemuk berdiri megah di tengah lapangan, dihiasi pita dan rangkaian bunga melati. Warga berbondong-bondong datang dengan pakaian terbaik mereka, anak-anak berlarian dengan riang, suasana yang kontras dengan kesan suram yang pernah menyelimuti desa ini bertahun-tahun silam. Aku berdiri di depan mimbar darurat, mengenakan kebaya biru tua yang sama dengan yang kupakai saat pertama kali pulang membawa sapi-sapi itu. Bedanya, kini ada senyum tulus mengembang di wajahku, bukan lagi semangat balas dendam yang dulu membara. Selamat pagi, warga desa Sukamaju. Selamat Hari Raya Idul Adha. Sambutku, suaraku lantang terdengar hingga ke ujung lapangan. Sebelum kita memulai prosesi kurban, izinkan saya berbagi cerita singkat. Lapangan yang riuh mendadak hening. Bahkan anak-anak yang tadinya berlarian kini duduk tenang di pangkuan orang tua mereka. Setelah bertahun-tahun lalu, saya kembali lagi ke desa ini dengan 2 ekor sapi. Saat itu, yang ada di hati saya hanya satu, ingin membuktikan bahwa anak miskin yang dihina bisa sukses. Mataku tanpa sengaja mencari sosok Bu Rina yang duduk di bangku paling belakang, mengenakan kebaya sederhana tanpa perhiasan seperti dulu. Wajahnya yang dulu selalu menyeringai kini tampak tenang, meski masih menyimpan kesan waspada. Tapi hari ini, kedua sapi ini bukan tentang saya. Ini tentang kita semua. Tentang perjuangan kakek nenek kita yang bertahan di tengah kesulitan. Tentang ibu-ibu yang rela makan nasi dengan garam demi anaknya bisa sekolah. Tentang bapak-bapak yang berdarah-darah di sawah demi sesuap nasi. Suaraku pecah ketika melihat ibu di barisan depan. Air mata mengalir di wajahnya yang mulai keriput. Di sebelahnya, Rian mengangguk pelan, matanya juga berkaca-kaca. Dan tentang pengampunan. Sekarang semua mata beralih ke Bu Rina yang kaku di bangkunya. Prosesi penyembelihan berjalan hikmat. Ketika daging-daging mulai dibagikan, aku menyisihkan 1 paket khusus, paha terbaik dengan tulang lengkap. Dengan langkah pasti, aku berjalan menuju Bu Rina yang terlihat ingin menghilang di antara kerumunan. Ini untuk ibu, kataku, menyodorkan bungkusan itu. Tangannya gemetar menerima. Aku tidak pantas dapat bagian terbaik. Semua orang pantas mendapat kesempatan kedua, Bu. Dia menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari menerima kebaikan hari ini, jawabku. Besok, mungkin ibu bisa membantu Bu Marni mengajar anak-anak membaca di posyandu. Lusa, mungkin bisa merawat tanaman obat di kebun desa. Bu Rina mengangguk pelan, memeluk erat bungkusan daging itu seperti khawatir akan diambil paksa. Ayahmu dulu pernah mengatakan hal yang sama. Siang itu,
Ketika warga sibuk memasak dan menikmati hidangan kurban, Rian menarikku ke sisi sepi lapangan. "Kau sungguh luar biasa," bisiknya, menatapku dengan bangga. Aku menggeleng. "Ini bukan tentang aku. Lihatlah mereka." Di kejauhan, Bu Rina duduk di lingkaran ibu-ibu yang dulu menjadi korbannya. Mereka tertawa bersama, sesekali menyuapkan makanan ke mulut Faisal yang duduk manis di samping ibunya. "Kau berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan siapapun, membawa perdamaian sejati," kata Rian. Aku menarik napas dalam, mencium aroma sate dan gulai yang memenuhi udara. "Tidak, sayang. Perdamaian tidak pernah datang dari satu orang saja. Butuh seluruh desa untuk memaafkan, dan satu orang yang berani memulai." Ketika matahari mulai tenggelam, aku berdiri di depan makam ayah untuk pertama kalinya sejak kembali ke desa. Bunga-bunga segar sudah menghias nisannya, tanda bahwa seseorang sudah mengunjunginya hari ini. Aku berlutut, menyentuh tanah yang masih basah oleh air mata. "Ayah, hari ini kurban kita bukan hanya 2 ekor sapi, tapi juga semua dendam dan sakit hati. Seperti yang selalu kau katakan, yang terbaik bukanlah yang menang, tapi yang bisa menyatukan." Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari rangkaian yang kupasang di nisan. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang, menandai akhir hari yang sempurna. Hari ini, kurban kami bukan hanya daging dan darah, tapi juga ego dan masa lalu. Dan besok? Besok adalah lembaran baru yang menanti untuk ditulis. 3 tahun kemudian, pabrik Dinda S. Homemade Chokies kini memiliki 5 cabang di berbagai kota. Kebun vanili kami menjadi contoh nasional untuk pertanian berkelanjutan. Bu Rina, dengan pengetahuannya tentang tanaman obat, kini menjadi penasihat kesehatan desa. Dan 2 ekor sapi baru berdiri megah di kandang desa, persiapan untuk Idul Adha tahun depan. 5 tahun telah berlalu sejak hari penyembelihan kurban yang mengubah segalanya. Pagi ini, aku berdiri di beranda rumah kayu baru kami, replika sempurna dari rumah masa kecilku yang dulu hangus terbakar, menyaksikan pemandangan yang dulu tak bisa kubayangkan. Sawah-sawah hijau membentang hingga ke kaki gunung, diselingi oleh kebun vanili dan kakao yang menjadi kebanggaan desa. Di kejauhan, bangunan sekolah dasar yang baru selesai dibangun menjulang dengan cat warna-warni, hasil dari keuntungan koperasi desa yang kini dikelola secara profesional. "Dinda, sarapannya sudah siap." Rian memanggil dari dalam rumah, suaranya hangat seperti mentega di pagi hari. Aku berbalik, menyaksikan suamiku yang kini lebih berisi itu sedang mengangkat nampan berisi sarapan ke teras. Wajahnya yang dulu pucat karena stres kehidupan kota kini kecoklatan oleh matahari. Garis-garis senyum di sudut matanya semakin dalam. "Kamu lihat berita pagi ini?" tanyanya sambil menyodorkan tablet. Di layar, terpampang foto Bu Rina, kini dengan rambut sepenuhnya putih, sedang berdiri di depan kelas darurat untuk anak-anak kurang mampu. Wajahnya yang dulu kerap menyeringai kini lembut penuh kesabaran. Judulnya berbunyi, "Mantan penguasa desa kini jadi guru sukarelawan." "Sudah 5 tahun, tapi masih sulit percaya," bisikku, menyentuh layar itu. Rian memegang bahuku. "Kamu yang memulainya, sayang." Upacara peringatan 5 tahun, kebangkitan Desa Sukamaju, diadakan di balai desa yang sudah direnovasi. Warga berkumpul dengan pakaian terbaik mereka, tak lagi dengan raut wajah takut seperti dulu, tetapi dengan senyum percaya diri. Bahkan bupati datang secara khusus untuk memberikan penghargaan. Ketika namaku dipanggil untuk naik ke podium, seluruh warga berdiri memberikan tepuk tangan yang menggema. Tanganku gemetar memegang mikrofon. "Ini bukan tentang saya," awalku, suara sedikit bergetar. "Ini tentang kita semua yang berani berubah. Tentang Bu Marni yang memulai perpustakaan keliling. Tentang Pak Sardi yang mengembangkan varietas padi unggulan. Tentang anak-anak muda yang kembali dari kota membawa ilmu baru." Mataku mencari Bu Rina di antara kerumunan. Ia duduk di barisan belakang, memeluk erat Faisal yang kini sudah lebih tenang berkat terapi rutin. Dan tentang pengampunan yang menyembuhkan luka lama. Bu Rina mengangkat wajahnya, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Beberapa ibu-ibu di sebelahnya memeluknya pelan. Siang itu, ketika acara sudah selesai, aku menemukan Bu Rina sendirian di bawah pohon mangga tua.
tempat yang sama di mana dulu ia sering menghinaku. "Boleh aku duduk?" tanyaku. Dia menganggak, menyibakkan kain kebayanya untuk memberiku tempat. Aku sedang memikirkan betapa bodohnya aku dulu. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, mendengar desau angin yang menggerakkan daun-daun. "Kau tahu, tidak ada hari yang berlalu tanpa aku menyesali perbuatanku," bisiknya tiba-tiba. Aku mengambil tangannya yang sudah berbercak usia. "Tapi lihat apa yang kau lakukan sekarang. Anak-anak itu menyayangimu." Dia memandangku lama, lalu tersenyum. Senyum tulus yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Ayahmu dulu bilang, kesempatan kedua adalah anugerah terbesar. Sekarang aku mengerti." Malam harinya, ketika lampu-lampu di sepanjang jalan desa sudah menyala, listrik yang kini stabil berkat pembangkit listrik tenaga surya kecil yang kami bangun, aku berdiri di depan patung kecil di taman desa. Patung perunggu ayahku, dengan satu tangan memegang buku, satu lagi mengulurkan tangan seperti ingin membantu. "Kau akan bangga, Yah," bisikku, menata rangkaian bunga di kaki patung. "Desamu sekarang seperti yang kau impikan dulu." Rian datang dari belakang, mengalungkan jaket di bahuku. "Dingin, sayang." Di tangannya ada kotak kayu kecil. "Ini dari warga. Mereka ingin kau membukanya di sini." Ketika kubuka, isinya membuat napasku tersendat. Sebuah buku catatan baru berisi resep-resep dari semua keluarga di desa, ditulis tangan dengan hiasan indah. Di halaman pertama tertulis, "Untuk Dinda, yang mengajari kami arti rumah sebenarnya. Terima kasih telah membawa kami pulang." Air mataku jatuh membasahi halaman itu. Di kejauhan, suara anak-anak tertawa dan nyanyian ibu-ibu memenuhi udara malam yang sejuk. Inilah akhir perjalananku. Bukan sebagai sang pemenang, bukan sebagai si miskin yang balas dendam, tapi sebagai bagian dari mozaik indah bernama kebersamaan.